dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Mari tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian. Selamat hari Minggu untuk kita pada hari. Pimpinan dan majelis jemaat GMI Navision mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kita sekalian. Damai sejahtera dan sukacita untuk kita semua. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami mengucapkan selamat datang. Kami senang dan menyambut kehadiran Bapak Ibu sekalian. Jika ingin mengetahui informasi seputar gereja, dapat menghubungi hamba Tuhan dan majelis gereja. Untuk menjaga ketertiban dan ketenangan kita dalam beribadah, maka selama beribadah berlangsung, diharapkan tidak mengaktifkan HP atau silent, agar beribadah menjalan dengan tertib dan menjadi berkat bagi jemaat. Mari bersama kita mendengarkan sekilas kegiatan gereja dalam satu minggu ke depan. Warta jemaat untuk kita Minggu 29 Desember 2024 sebagai berikut. 1. Ibadah malam tahun baru dan tahun baru. Pada hari Selasa 31 Desember 2024 pukul 18 WIB atau jam 6 sore di gereja akan diadakan ibadah malam tahun baru. Dan setelah ibadah, gereja kita telah mempersiapkan perjamuan kasih makan bersama di gereja. Pada hari Rabu 1 Januari 2025 pukul 9 WIB di gereja akan diadakan ibadah tahun baru, dan dalam ibadah tersebut kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Mari seluruh anggota jemaat mempersiapkan diri. 2. Persembahan dana pensiun. Dalam ibadah tahun baru, Rabu 1 Januari 2025, kita akan mengumpulkan persembahan, khusus dana pensiun. 3. Pembaca setahun. Bapak, Ibu, Saudara-saudari diharapkan untuk membaca Alkitab setiap hari secara berurut, sehingga kita dapat memahami firman Tuhan lebih baik dan iman kita bertumbuh. Pembacaan Alkitab akan selesai dalam 1 tahun jika kita membaca 3-4 pasal dalam sehari. 4. Keuangan. Terima kasih untuk seluruh anggota jemaat yang telah memberikan persembahan-persembahan, baik persembahan ibadah umum, persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, dan persembahan dana Natal. Jika ingin mengetahui informasi keuangan gereja dan informasi pelayanan atau keuangan di pos Batu Raja dan pos peninjauan, dapat dilihat di warta kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Gembala sidang, majelis, dan seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 29 Desember 2024 sampai 4 Januari 2025. 29 Desember, Saudari Rizky Intan Naulis Tompul. 30 Desember, Yosafat Gilbert Munte. 31 Desember, Saudara Lauren C. Simangunsong. 3 Januari, Saudara Rukman Ebenezer Tambunan. 4 Januari, Saudari Jenny Otemose. Ayat firman untuk yang berulang tahun dari Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku akan tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku akan menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Untuk informasi kegiatan gereja dapat kita lihat di warta kita masing-masing. Untuk informasi pelayan ibadah dalam minggu ini, minggu depan, malam tahun baru dan tahun baru, serta jadwal latihan dapat kita lihat di warta kita masing-masing. Kegiatan persekutuan gereja dalam minggu ini. Sekolah Minggu 5 Januari 2025 pukul 8 WIB. Untuk guru sekolah minggu yang bertugas kiranya dapat mempersiapkan diri. Mari semangat dalam persekutuan. Diharapkan seluruh jemaat, guru sekolah minggu, serta anak sekolah minggu dapat mengikuti seluruh kegiatan persekutuan. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Saat lagi kita akan mulai ibadah kita. Mari kita mempersiapkan diri. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Shalom. Kita harus bersuka cita karena ini adalah minggu terakhir di tahun 2024. Kita akan memasuki ibadah kita mulai dengan saat teduh. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, mari kita angkat pujian mulia bagi Allah.
Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk yang berdosa. Ya rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu. Pujilah, pujilah, dengarlah sabda-Nya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabda-Nya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar anak-Nya. Darah penebusan mulia bagi Darah anaknya jadi penebusan. darah anaknya jadi penebusan. Itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Dia menghapus dan Pujilah, pujilah, dengarlah sabda-Nya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabda-Nya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar anak-Nya. Daplah penebusan mulia Musik memuji baginya. Tuhan. Ia mengajarkanku kebenarannya, sungguh senang ku dalam putranya. Dia mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya, ketika aku Pujilah, pujilah, dengarlah sabda-Nya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabda-Nya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar anak-Nya. Daplah penebusan mulia baginya. Amin. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sendengkanlah telinga-Mu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita lebih bersuka cita, sebab ini adalah minggu yang terakhir di tahun ini, bagaimana Tuhan menyertai kita. Mari kita angkat pujian, layak dipuji disembah. Mari kita datang dengan kesungguhan hati, kita menyembah Dia, Allah yang hidup. Katakan alam semesta melukiskan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Hosana,
dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Dia lebih lagi. Mari dengan sungguh amalkan pujian ini. Dari awal kita puji Dia. Mari katakan alam semesta melukiskan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Sembah Dia, Hosana, Hosana. Katakan layak dipuji. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar Katakan lagi sungguh layak dipuji. layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Mari kita bersama dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, Maha Rahman, kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini kami bisa hadir Bapa dalam ibadah ini. Tuhan, ini kami mohon ampun akan dosa dan pelanggaran kami Tuhan, yang kadang melukai hatinya Tuhan. Biarlah Tuhan yang melayakkan kami untuk datang dalam penyembahan ini. Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah otoritas Tuhan yang terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan kembali memuji Tuhan. Kita katakan dari buku KPPK nomor 242, Yesus Tuhan Gembalaku. Boleh sambil bertepuk tangan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Katakan Tuhan Yesus Gembalaku. Tuhan Yesus Gembalaku, pimpin jalan hidupku. Bawaku ke ladang hijau. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat Tuhan Yesuslah sobatku. Tuhan Yesuslah sobatku, yang menuntun jalanku. Meski ku sesat kau cari, bawa ke jalan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Musik memuji Tuhan. Ku mau taat kepadamu. Ku mau taat kepadamu. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kasih-Mu memenuhiku. Ku mau Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi aku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bermazmur bagi Tuhan yang tertulis dari kitab Mazmur 148 ayat 1 sampai 14. Mari kita membacanya secara responsoria. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat maha tinggi. Pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang. Pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat hilang. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai taruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Kita bersama. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Gloria Patri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad, dan hendaklah kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Bapak Johan dan teman-teman. Oke ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Lewat pujian ini kami mau mengingatkan bahwa baik di dalam kesesakan maupun di dalam kemenangan ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku.
Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, Di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesenangan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Kau di dalam kemenangan, Di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih buat Ko Johan dan Cevero yang telah memberkati kita melalui persembahan pujian. Kita akan memberikan persembahan kita akan memberikannya dengan maju ke depan. Sembari memberikan persembahan kita angkat pujian dari KPPK nomor 50, Hitung Berkat-Mu. Bila gelombang kehidupan menimpa, Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan itu
hitunglah, pasti kau tercengang akan Hitung berkat satu persatu. hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah. Adakah berat bebanmu menekan? Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memuji. Hitung berkat satu persatu. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Musik memuji Tuhan. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di surga yang tak Hitung berkat satu persatu. hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Dalam pergumulanmu di dunia, jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan berserta. Dia mengirim malaikatnya menjaga, membimbing, menghiburmu sampai Hitung berkat satu persatu. hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah. Sekali lagi katakan hitung berkat satu persatu. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Kita menyerahkan persembahan kita, mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan dua syafaat dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Arisman Sri Toitet. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sembari kita angkat pujian Roh-Mu yang hidup. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu, agar firman Tuhan dilawat dalam diri kita. Mari kita rasakan satu tahun ini betapa Tuhan menyertai kita. Kita angkat pujian ini, Roh-Mu yang hidup penuh hidup Tuhan. Roh-Mu yang hidup
Jiwaku tenang bersamamu dalam. Mari katakan dengan sungguh, Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Mari kita akan pujian dengan sungguh. Buka hati kami Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Mari dengan sungguh lebih lagi kita memuji Dia. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman. Mari kita katakan, Rohmu yang kudus pulihkan hidup. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah Yang menyertai. yang menyertai. Katakan, buka hati. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Buka hati untuk jamahan-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami memuliakan dan meninggikan Engkau atas pimpinan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan hari ini kami akan mengakhiri di tahun 2024 dalam minggu ini. Terpujilah Engkau untuk pemeliharaan-Mu. Sungguh kami agungkan dan kami tinggikan Engkau. Dalam minggu-minggu yang kami jalani, penyertaan Tuhan selalu hadir. Walau kadangkala kami dalam kelemahan tubuh, mungkin juga kami sehat, semuanya penyertaan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini kami datang kepada Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami yang dalam perawatan medis, yang dalam pemulihan. Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan untuk Bapak R. Pasaribu, untuk Ibu Mary Utabarat, untuk Bapak Ermunte dan Ibu Elin. Mungkin ada di antara kami juga yang lemah secara tubuh, secara fisik. Kami memohon Tuhan, biarlah kuasa dan mujizat Tuhan Engkau nyatakan dan Engkau pakai melalui obat-obatan yang dikonsumsi, bahkan tim dokter, para medis yang memberikan motivasi bersama dengan keluarga. Engkau pakai Tuhan untuk boleh memulihkan dan menyembuhkan. Tiada mustahil bagi Tuhan. Engkau sudah menolong, memulihkan dan menyembuhkan orang lain. Kami meyakini saudara-saudara kami ini juga dalam perlindungan dan pemulihan daripada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami datang juga kepadamu. Kami berdoa, kami menyerahkan keluarga kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami menyerahkan Saudari Intan Naulis Tompul, Yosafat Gilbert Munte, Saudara Lawrence Simangunsong, Saudara Ebenezer Tambunan, Saudari Jenny Otemose. Tuhan, berkatilah hamba-hambamu ini, anak-anakmu ini. Beri kesehatan dan kekuatan kepada mereka.
berikan panjang umur dan sukacita dan dalam ucapan syukur selalu dalam hidup mereka. Kami menyerahkan juga semua anggota keluarga yang mengasihi mereka, sehingga dengan demikian genaplah sukacita mereka. Tuhan, saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah pimpinan Roh-Mu boleh menguasai hati dan pikiran kami yang terbatas ini, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh meneguhkan dan menguatkan kami. Dan hamba-Mu yang terbatas ini juga dalam pimpinan Roh-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam bahasa yang sederhana. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat Hari Natal. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai 38. Kita bacakan ayat ini secara bergantian. Lukas pasal yang pertama, ayat 26 sampai 38. Kita bacakan secara bergantian. Amin Bapak Ibu. Kita mulai dalam nama Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sama-sama, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Demikian jauh pembacaan firman kami menjadi dasar perenungan kita pada hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, di minggu terakhir di tahun 2024, kalau secara kalender gerejawi minggu pertama sesudah Natal. Menjadi pribadi yang tulus dan taat. Bapak Ibu dan saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, dalam peristiwa Natal setidaknya ada dua tokoh penting yang terlibat di dalamnya yang bisa memperlihatkan kepada kita betapa tulus dan taatnya mereka. Peran mereka kalau kita perhatikan sekilas, mereka seakan menikmatinya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih. Padahal apa yang harus mereka lakukan, perankan, sangat berat dan memiliki risiko yang tinggi. Bagaimana tidak Bapak Ibu dan saudara-saudara, belum menikah, sudah ada anak dalam kehidupan mereka. Tentu hal ini adalah sesuatu yang sangat
berat. Tapi itu yang terjadi dalam peristiwa Natal. Dan itulah yang akan kita renungkan hari ini Bapak Ibu. Dua tokoh itu. Yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudara adalah Yusuf tunangan Maria, pribadi yang tulus. Kalau kita cek dalam Injil Matius, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam ayat yang ke-18 sampai 19 dan secara khusus ayat 19 mencatat bagaimana seorang pria lugu, Bapak Ibu, yang bernama Yusuf mengalami pergumulan yang besar. Dalam cerita itu dia mengalami pergolakan batin yang luar biasa. Bagaimana tidak, ia dan Maria belum menjadi suami istri yang sah, masih bertunangan. Namun wanita yang ia cintai itu sudah mengandung. Hancur hatinya Bapak Ibu. Ia pasti merasa telah dikhianati. Bapak Ibu dan saudara-saudara, di awal-awal pasti dia merasakan walaupun memang tidak dicatat dalam Alkitab. Tetapi dalam kegalauannya Bapak Ibu, malaikat Tuhan datang menjelaskan peristiwa itu. Kita baca Matius 1 ayat 19, 2, 3, ya Bapak Ibu. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika di dalam dia mengalami kegalauan, ketika di dalam mimpi malaikat Tuhan memberitahukan bahwa Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Itu penjelasan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Matius 1, 20 sampai 25 dijelaskan di dalamnya. Dan bahwa bayi yang akan dilahirkan itu adalah pribadi yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Makin berat lagi Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar akan lahir seorang anak, tetapi pribadi ini akan menanggung dosa-dosa manusia. Makin berat lagi Bapak Ibu di pundak hal yang mereka alami. Kita lihat Yusuf Bapak Ibu dengan tulus hati walaupun berat, dengan tulus hati melakukan apa yang Tuhan mau dilakukan dalam hidupnya karena dia sadar bahwa dia adalah alat yang dipakai oleh Tuhan dalam situasi Natal atau dalam peristiwa Natal. Berat Bapak Ibu. Di awal-awal mungkin dia merasa, saya sampaikan tadi, dikhianati. Sungguh sangat berat. Dia mungkin akan dicemoohkan oleh orang. Ya. Lalu malaikat memberikan penjelasan. Dia mengandung dari Roh Kudus dan anak yang akan dilahirkannya itu adalah yang menyelamatkan manusia. Berat Bapak Ibu, di awal sudah berat, lalu mendapatkan seorang anak lagi, menanggung seluruh dosa manusia. Berat Bapak Ibu, yang akan dia tanggung sebagai pribadi orang tua, tapi dengan tulus hati melakukan apa yang Tuhan mau dilakukan dalam hidupnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, itu ceritanya. Tapi konteks kita sekarang melalui Natal tahun ini, mari kita melakukan semua tugas kita, pekerjaan kita, pelayanan kita yang sudah Tuhan beri dan Tuhan utus kita di sana. Kita lakukan juga dengan tulus hati, memberi dengan tulus, mengasihi dengan tulus. Karena dengan itu jugalah Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Dan ketika Yusuf melakukannya dengan tulus hati, Tuhan memberkati Yusuf. Dan Tuhan memberkati juga keluarganya. Dikenang sepanjang sejarah sampai hari ini Bapak Ibu. Hal yang sama bisa juga terjadi dalam hidup kita. Lakukanlah segala sesuatunya dengan tulus hati. Kita baca Bapak Ibu dan saudara-saudara ayat ini 1 Raja-Raja 9, 4 sampai 5. 2, 3, ya. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati
dan dengan benar, maka aku akan meneguhkan takhta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari takhta kerajaan. Ini yang dialami oleh orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan tulus hati. Keturunanmu takkan terputus dari takhta kerajaan Israel. Dan akhirnya ya sampai ya kepada Yesus cerita ini Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini mengingatkan kepada kita betapa sulit memang yang dialami oleh Yusuf. Dan dia melakukannya dengan tulus hati. Tapi sampai di dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 4-5 kepada orang yang tulus hati dikatakan keturunannya takkan terputus. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita baca ayat ini. Mazmur 97 ayat 11, 2-3 ya. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Tidak hanya kehidupannya ke depan lebih baik yang dia jalani, tetapi dikatakan Bapak Ibu, bagi orang yang tulus hati ada sukacita di dalam kehidupannya. Jadi kalau dari kalimat ini Bapak Ibu sebenarnya nggak perlu ditafsirkan lagi. Tulus hati dalam hidup ini. Ya apapun, melakukan sesuatu, menerima apapun itu. Tulus hati, pasti sukacita. Nah, dan kitalah itu. Amin Bapak Ibu. Nah, berat memang yang dihadapi dan diterima dilakukan oleh Yusuf. Tapi ketika dia melakukannya dengan tulus hati, sukacita Bapak Ibu rasanya. Ya. Bagaimana akhirnya ya ketuk rumah, ya kami mau masuk, istriku mau melahirkan. Ya ditolak, ke rumah yang satu, ditolak lagi, ke rumah yang satu, ditolak lagi. Nah, ya ada kandang begitu. Itu pun dia terima dengan tulus hati. Padahal yang akan lahir itu dalam konteks ini adalah ya dikatakan dalam perjanjian lama seorang raja Bapak Ibu. Bahkan juga yang akan menyelamatkan manusia, tapi hadir di situ. Dan Yusuf menerima kenyataan itu dengan tulus hati. Dan akhirnya dia menikmati sukacita dalam memerankan peran yang luar biasa itu Bapak Ibu. Nah karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, momen suasana Natal tahun ini mengingatkan kita, marilah kita tulus dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Yang pertama. Yang kedua, nah, Maria pribadi yang taat. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus, dalam Lukas yang kita baca tadi, pasal 1 ayat 26 sampai 38, dijelaskan bagaimana dialog antara malaikat Gabriel dengan Maria yang akan menerima peran yang luar biasa, peran yang sangat besar dan berat, yang tidak mudah, tak kalah beratnya Bapak Ibu dengan Yusuf. Ya. Bahkan sesungguhnya dapat mendatangkan gosipan dari masyarakat pada saat itu. Bapak Ibu, menikah benar-benar aja Bapak Ibu digosipin. Nah, kan gitu Bapak Ibu ya. Apalagi situasi seperti ini Bapak Ibu. Wow, makin digosipin Bapak Ibu. Kita baik kata orang dicebirin juga, apa namanya? Ya digosipin juga, dibicarakan juga. Nah, kita tidak baik juga dibicarakan Bapak Ibu. Ini kondisi yang sangat memalukan Bapak Ibu, situasi yang sangat memalukan. Pasti beratlah bagi Maria. Bapak Ibu. Berat bagi Maria mengalami dan memerankan peran yang sangat luar biasa ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ia harus mengandung tanpa ikatan pernikahan yang sah. Kita lihat juga bahwa Maria pada awalnya tidak langsung menerima Bapak Ibu. Peran itu begitu saja, dia terima. Enggak Bapak Ibu. Karena ia belum bersuami.
ada dialog, nggak mungkin. Mungkin aku nggak mau, seperti Yusuf juga, nggak mau aku. Tapi Tuhan beri penjelasan melalui malaikatnya. Dalam Lukas 1 ayat 34, bagaimana hal itu mungkin? Karena aku belum bersuami. Nah, ini kan pergolakan batin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kepada Maria yang menerima peran itu. Bagaimana mungkin? Itu masih hubungannya dengan malaikat dalam cerita itu. Bagaimana dengan masyarakat sekitar Bapak Ibu? Orang kata, bagaimana mungkin itu terjadi? Dia belum bersuami. Dengan Yusuf itu mereka bertunangan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, namun pada akhirnya ia dengan taat menerimanya, bahkan berkata pada ayat yang ke-38 kita baca Bapak Ibu 2-3 ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Akhirnya dia terima Bapak Ibu. Setelah dialog, penjelasan yang meyakinkan Maria dan dia menerimanya. Nah, dan melakukan peran itu dengan taat. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tapi pertanyaannya kepada kita, mengapa Maria dengan taat melakukan semua pekerjaan berat itu? Kok mau dia? Kan itu persoalannya Bapak Ibu. Kok bukan bisa saja dialog itu, kepada orang lain itu terjadi. Enggak, tapi dia dengan taat dan dia mengaku sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini iman yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Mengapa Maria dengan taat melakukan pekerjaan yang berat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara? Yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudara adalah Maria sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Ketika Maria berkata sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu menunjukkan bahwa ia sadar siapa dirinya. Ia menyadari bahwa ia adalah seorang hamba, pelayannya Tuhan. Dalam kehidupan yang Tuhan tempatkan dia di mana? Ya, akhirnya yaitu dalam keluarga. Dia adalah hamba Tuhan yang ditempatkan di dalam keluarganya dan melakukan peran itu dengan taat. Ya, kalau dalam ceritanya kan dia mengandung berat Bapak Ibu. Melahirkan berat, akhirnya dia bimbing, diarahkan anak itu dibesarkan di dalam kasih. Ya, diajarkan dengan perintah Tuhan, hukum Taurat itu, maka dia sangat luar biasa Bapak Ibu. Sampai umur 12 tahun, dia sudah pintar tentang perintah-perintah Tuhan. Ya, kitab Taurat Tuhan. Maka ketika dia di bait Allah, dia menjelaskan firman Bapak Ibu kepada orang banyak dari kecil. Nah, Tuhan sudah memanggil dia dalam konteks itu, lalu dia lakukan dengan taat. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau diteliti dari artinya, maka kata hamba memiliki arti seorang yang bekerja. Kan dikatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Hamba untuk melakukan kehendak Tuannya Bapak Ibu. Yang dilakukan dengan sikap taat dan hormat. Maria melakukan itu Bapak Ibu. Seorang hamba tidak berhak atas hidupnya. Lalu hidupku ini adalah milik dari kepunyaan Tuanku. Dalam konteks ini tentu dalam iman kita, yaitu Tuhan yang mengaturnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Setiap kita juga adalah hamba Tuhan. Yang Tuhan panggil dalam keluarga sebagai ibu rumah tangga. Kalau di sini kan Maria. Sebagai ibu rumah tangga melakukan peran itu dengan taat. Sebagai bapak melakukan peran hamba yang Tuhan panggil dalam keluarga. Menjadi bapak yang baik. Menjadi papa yang baik. Menjadi orang tua yang baik. Melakukan bagian kita dengan taat seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam membimbing anak-anak kita dan sebagainya. Dalam setiap kehidupan kita. Kita juga adalah hamba yang Tuhan panggil dalam pekerjaan kita masing-masing. Dan kita melakukan bagian kita dengan taat. Pekerjaan kita. Tanpa menggerutu dan mengeluh. Kok berat kali pekerjaan ini Bapak Ibu. Kok aku sendiri yang melakukan ini. Kita lakukan bagian kita. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu yang dilakukan oleh Maria Bapak Ibu. Melakukan apa yang Tuhan mau dan Tuhan
kehendaki dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, melalui momen Natal tahun ini Bapak Ibu, mari kita melakukan semua tugas kita. Tugas kita sebagai papa, sebagai orang tua, sebagai ibu, mari kita melakukan semua tugas kita, pekerjaan kita, pelayanan kita dengan taat sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Karena dengan itulah Tuhan juga memberkati keluarga kita. Tuhan memberkati keluarga Maria. Tuhan memberkati kehidupannya. Tuhan juga memberkati pekerjaan kita. Jadi Bapak Ibu, mengapa Maria dengan taat melakukan semua pekerjaan berat itu Bapak Ibu? Ia sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Aku ini adalah hamba Tuhan yang Tuhan panggil dalam keluargaku, antara aku dengan Yusuf, memerankan peran yang luar biasa ini dengan taat. Kita ini adalah hamba Tuhan yang Tuhan panggil dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, dalam keluarga kita. Yang Tuhan panggil. Kita perankan bagian kita masing-masing dengan taat Bapak Ibu. Kalau konteks kepada Yusuf, dengan tulus hati. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa Maria dengan taat melakukan itu? Maria mengasihi Tuhan. Maria sadar akan apa yang ia lakukan Bapak Ibu. Ada risiko dan tantangan besar dari masyarakat pada saat itu. Tetapi ia meyakini bahwa tantangan itu akan berubah. Hidupnya pasti akan berubah ketika ia melakukan apa yang Tuhan mau di dalam ketaatan. Semua itu dia lakukan dengan taat karena cintanya kepada Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan, Maria, lakukanlah. Nah, ketika dialog itu, ya begitulah bahasa saya Bapak Ibu. Berat ini bagimu. Bagaimanakah mungkin itu terjadi? Aku belum bersuami. Nah, ketika dialog itu, lalu dia melakukannya dengan taat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di dalam Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Sejauh mana kita mengasihi Tuhan? Nah, mengasihi Tuhan itu Bapak Ibu, itu berarti taat melakukan firman-Nya. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Kita baca ayat ini bersama-sama Bapak Ibu dan saudara-saudara. 2, 3, iya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala. Jadi berarti dikatakan bukan sebagian perintah Tuhan Bapak Ibu dilakukan, tapi semua. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sulit memang Bapak Ibu. Ya mungkin dalam konteks mengasihi, ya kita bisa mengasihi. Dalam konteks memberi, kita bisa memberi. Tapi begitu sampai pada mengampuni, gak bisa Pak Pendeta. Sudah berapa kali aku disakiti oleh dia. Sudah pertama kali, kedua kali. Jangan sampai 3 kali katanya begitu. Padahal ini dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Maria melakukan itu Bapak Ibu. Semua perintah Tuhan, termasuk yang sulit sekalipun. Kan digosipin Bapak Ibu. Nah, dia udah gak beres ini. Perempuan yang gak beres ini. Bisa Bapak Ibu, tapi enggak. Justru dia melakukannya dengan taat. Karena ini hubungannya dengan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Itu berarti kita harus menjadi pribadi yang patuh dan taat seutuhnya kepada semua yang Tuhan Yesus perintahkan untuk kita lakukan. Karena sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan. Mari kita menjadikan diri kita sebagai hambanya Bapak Ibu. Atau pekerjanya Tuhan yang setia dan taat. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, semua perintahnya kita lakukan. Tunduk pada otoritas Allah dengan melakukan apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi perintahnya. Semua perintahnya kita lakukan. Mari kita berkata seperti Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan itu yang dilakukan oleh Maria. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadilah pribadi yang tulus dan taat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Engkau ingatkan kami dalam momen Natal untuk tahun ini.
menjadi pribadi yang tulus, menjadi pribadi yang taat dalam semua bagian kami masing-masing dalam kehidupan ini. Sebagai orang tua, ayah dan ibu, sebagai anak, dan ketika dalam pekerjaan, sebagai apapun kami, apakah kami pimpinan, karyawan biasa, dengan tulus dan dengan taat melakukan bagian kami masing-masing. Di dalam pelayanan kami melakukannya dengan tulus dan dengan taat sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkatilah keluarga kami, berkatilah pekerjaan kami dan usaha kami, dan biarkan melaluinya kami terberkati. Mungkin kami bergumul dalam kehidupan ini, Tuhan berilah pertolongan-Mu kepada kami, kuatkan kami Tuhan, sehingga dengan demikian kami mampu menjalani hari-hari kami sesulit apapun, sebagaimana Yusuf dan Maria, mereka kuat menghadapi beban yang luar biasa itu, karena Engkau menyertai mereka. Kami juga Tuhan, Engkau kasihi. Kami meyakini bahwa kami juga kuat dan mampu menjalani hari-hari kami sesulit apapun. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, jika ada di antara kita yang baru pertama kali beribadah pada hari ini, kami persilakan bangkit berdiri untuk kita boleh saling mengenal satu dengan yang lain. Dipersilakan, ada di antara kita Bapak Ibu? Ya, kami persilakan. Ya, ada lagi yang lain di atas? Oke. Baik, mari kita bangkit berdiri semua. Kita angkat pujian dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Tetap berdiri Bapak Ibu. Kalau masih di Muara Enim, kita boleh dalam persekutuan dalam ibadah minggu jam 8 pagi. Selamat datang Bapak Ibu yang hari ini boleh beribadah bersama kita. Mari kita angkat pujian, muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah Maha Tinggi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang kesediaan Allah. Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah
Tuhan Allah Maha Tinggi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang kesudian Kita akan akhiri ibadah kita, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Yesus kepada kita demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepadalah beri puji. kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami memuji kebesaran. Amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaibku, ajaibku. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Silakan duduk dan saat teduh. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi kami ingatkan kita akan ibadah malam tahun baru pada hari Selasa jam 6 sore. Dan ibadah pada hari Rabu, ibadah tahun baru 1 Januari jam 9. Biasanya kan jam 8 Bapak Ibu ibadah hari Minggu, tapi kita ibadah tahun baru jam 9. Selamat hari Minggu untuk kita semua, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.